Oke, Nurman di sini straight the point agar Anda disukai atasan, rekan kerja. Tampilkan sisi Anda yang sebenarnya. Jangan dibuat-buat dan jangan melakukan kecurangan. Tontonlah video ini sampai selesai agar Anda tercerahkan. Adalah hal yang wajar dan lumrah di tempat kerja terjadi persaingan, saling sikut-menyikut. Ketika orang mendambakan jabatan, kemudian agar disayang bos, mereka melakukan segala cara dan mengorbankan yang lain. Jika Anda masuk dalam kategori orang-orang yang ingin mengambil jalan pintas, maka Anda perlu berpikir panjang apa akibat yang akan menimpa Anda, orang-orang yang Anda zalimi, dan juga keluarga Anda dan nasib Anda di masa yang akan datang. Jadi, hindarkan sifat-sifat tercela seperti itu. Agar disayang bos, Anda tidak perlu datang ke dukun dan meminta jampe-jampe simsalabing hong wala hong pleng plong pling plung pluh. Tidak perlu. Anda harus menunjukkan sifat yang baik. Walaupun dengan demikian tidak selalu Anda dihargai. Pengalaman orang-orang juga termasuk pengalaman saya yang bertahun-tahun kerja. Bahkan kita melakukan suatu hal yang terbaik pun orang tetap tidak respect. Maka janganlah punya target yang muluk-muluk agar disukai bos kemudian mendapatkan jabatan, tapi dengan cara yang tidak benar, mengorbankan yang lain, sikut kanan sikut kiri menjadi penjilat. Yang perlu Anda lakukan, mengoptimalkan kemampuan Anda, dan ini perlu dimiliki sebagai jembatan kesuksesan, tidak hanya di tempat kerja Anda sekarang, tapi dimanapun Anda berada. Dan sebaiknya kita terus belajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup, dan syukur-syukur bisa menginspirasi banyak orang agar sukses juga. Jadi agar disukai orang, kita tidak perlu memaksakan diri mereka untuk suka kepada kita. Ketika orang itu disibukkan dengan aneka kesibukannya masing-masing, ya, dalam hal ini zaman sekarang adalah ponsel sehingga tidak kenal satu sama lain, ya maka terima saja nasib itu. Berikan saja semangat atau mindset di kepala kita bahwasanya kita sudah disukai orang dengan perilaku kita yang tidak bertentangan dengan moral dan tidak mengarah kepada hal-hal negatif. Ketika bos suatu waktu mengadakan meeting dan kemudian ada suatu hal yang tidak sejalan dengan pemikiran Anda, dan Anda menganggap bahwasanya apa yang dikendakinya akan membuat kehancuran untuk masa depan perusahaan, Anda jangan jadi orang kebanyakan. Apa itu orang kebanyakan? Yaitu ya bu, ya pak, ya bu, ya pak, ya bu, ya pak, yes man. Itu bukan cara agar Anda disenangi oleh diri Anda sendiri, Tuhan, dan bos Anda. Bisa jadi bos Anda akan menyenangi Anda jika Anda bisa atau berani mengatakan tidak pada suatu ketika dia mendapati bahwa apa yang Anda katakan benar. Tetapi jika Anda mengiyakan saja seperti yang lain, Anda adalah rata-rata orang-orang yang hanya mencari selamat, berada di comfort zone tanpa berani mengambil risiko, tanpa berani untuk mengatakan sesuatu yang benar. Ketika Anda menjadikan tujuan kerja itu sebagai ibadah, Anda tidak akan melakukan persaingan yang tidak sehat. Ketika ada persaingan dengan imbalan dan reward yang ditawarkan perusahaan untuk meningkatkan vitalitas kita, untuk meningkatkan potensi kita untuk bersaing menggapai kesuksesan, silakan. Tapi hati-hati karena kedengkian antara satu sama lain itu selalu ada. Maka bersikaplah biasa saja. Ketika Anda merasa Anda mempunyai kelebihan di antara yang lain, Anda tidak perlu terlalu menonjolkannya. Yang lihat adalah alam sekitar, yang lihat adalah orang-orang sekeliling Anda dan bos Anda. Dan suatu waktu, Anda akan ditarik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi, lakukan hal-hal normal agar Anda disukai orang, yaitu bergaul dengan benar, dengan wajar. Jika Anda punya sense of humor, beri lelucon pada teman-teman Anda, dan beri pula nasihat jika Anda bisa menasihati orang. Misalnya, ketika mereka bermain game yang melalaikan dan Anda merasa bahwasanya ada peluang yang besar bekerja online, jika suatu waktu perusahaan bangkrut atau PHK, mereka bisa melanjutkan pekerjaan, berpenghasilan di luar ini, nah itu silakan. Bergaul yang sehat, beri saran walaupun tanpa diminta. Dan jika ada orang yang tidak suka bergaul dan cuek pada Anda, tetap saja berbaik sangka dan tidak pernah menganggap Anda benci.
Walaupun kita sudah berada di kantor dicuekin, ya tahan saja. Meskipun itu berat bro, saya sudah mengalaminya bertahun-tahun. Kembali beri dukungan kepada kita saat kita lemah, down, atau bad mood dengan situasi sekitarnya. Kembali lagi, bekerja itu adalah ibadah, agar kita, walaupun tidak disukai orang, kita disukai oleh Yang Maha Kuasa yang telah memberikan hidup. Jika pada akhirnya apa yang Anda lakukan, berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya, mencoba bersosialisasi, malah ketika Anda menunjukkan prestasi Anda disikut, kemudian Anda difitnah dan sebagainya, maka hal yang terbaik Anda lakukan adalah untuk mempersiapkan dari sekarang peluang bekerja di luar. Zaman kian memberikan kemudahan, kita bisa bekerja secara online, memiliki pendapatan yang tidak terbatas. Sekali caranya, banyak sekali tutorialnya, banyak sekali orang-orang yang sudah sukses di sini dan Anda bisa belajar dari mereka daripada sekedar belenggu pikiran, mental Anda, makan hati. Anda merasa di comfort zone, Anda tidak bisa melepaskan diri dari ini, Anda harus take action, melakukan sesuatu untuk kebaikan Anda, untuk masa depan Anda. Jadi tidak ada ceritanya Anda harus berada di suatu tempat untuk jangka waktu yang lama, meskipun Anda menyukainya. Karena apa? Kita tidak tahu kita akan bekerja sampai kapan. Ketika bos yang maha besar, yaitu Allah SWT, membatasi gerak langkah bos-bos manusia ini, sehingga bos-bos kecil ini mem-PHK massal, Anda sudah siap dengan persiapan-persiapan itu dari sekarang. Makanya janganlah ketika waktu banyak bisa dimanfaatkan di tempat kerja, Anda main game, baca koran, ngobrol yang tidak bermanfaat, ketawa ketiwi. Anda bisa belajar dan terus belajar. Demikianlah video singkat saya tentang bagaimana caranya agar kita tidak hanya disukai rekan kerja, bos, diri sendiri, tapi kita juga disukai alam semesta karena kita memperbaiki diri kita senantiasa, mengoptimalkan kemampuan kita, memperbaiki nasib yang diridhoi Allah SWT. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda suka, silakan subscribe, like, berkomentar, dan share kepada yang lain ya. Kita berjumpa di episode mendatang. Dah.